Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi adik-adik semua yang mengambil mata kuliah eh, pertanian. Kali ini kita akan membahas topik khusus yaitu hama kelapa sawit. Apa itu hama? Yaitu organisme yang besar-besar, itu hewan dan binatang yang menyebabkan kerusakan pada kelapa sawit. Nah, itu apa saja harus kita kenal tentunya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, pengendalian yang tepat adalah dengan mengendalikan tahu secara persis hamanya. Oleh karena itu, bagaimana jenis hamanya, kemudian siklusnya, bagaimana cara hidupnya, sehingga dapat kita kendalikan dengan bagus. Yang penting untuk materi kuliah kali ini adalah kita mengetahui jenis-jenisnya, baik yang hama utama maupun hama minornya, hama mayor dan hama minornya. Oke, kita mulai dengan melihat di slide berikut ini. Jadi kita kembali ke awal. Kita setelah materi ini nanti kita bahas secara lengkap mengenai penyakit kelapa sawit. Tapi kali ini kita membahas yang hamanya saja, jenis-jenisnya apa saja. Oleh karena itu kita bagi hama-hama ini pada setiap fase dari budidaya kelapa sawit. Yaitu apa saja? Yaitu di fase pembibitan, nanti hamanya apa saja, di fase TBM itu apa saja, kemudian di fase TM, tanaman menghasilkan itu apa saja. Oke, kita start, kita mulai di sini. Kemudian nanti kapan-kapan kita bahas penyakit di luar negeri, tapi ini yang ada di Indonesia saja. Nah, kita klik di sini, kita cari hama penyakitnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah hama di pembibitan dulu. Di pembibitan itu kendalanya hamanya apa saja jenisnya. Nah, kita lihat, kita pilih bagian yang hama. Jadi untuk di pembibitan itu ada sekitar 7 hama. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah kumbang malam, apogonia, dan adirotus. Kemudian ada belalang, ada ulat spodoptera, ada kumbang Rhabdoceros obscurus, ada siput, ada tungau merah, dan babi hutan. Ini khusus untuk pembibitan yang daerah-daerah dekat hutan. Jadi awas, ini pembibitan bisa terserang hama-hama ini. Coba kita lihat sekarang yang kumbang malam itu seperti apa. Jadi kumbang malam ada 2, yang hitam apogonia, yang coklat adirotus. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini gejalanya. Nah, ini kebetulan gambarnya yang di lapangan. Kadang terbawa sampai di TBM. Jadi berlubang-lubang seperti ini dimakan kumbang yang kecil-kecil tadi. Karena ini aktifnya malam hari, makanya yang paling penting kami sampaikan di sini adalah pengendalian pada waktu maghrib. Disemprot dengan menggunakan insektisida. Nah, ini beberapa, ini tadi yang di pembibitan seperti ini gejalanya. Ini pada bolong-bolong, ini adalah gejala dari kumbang malam. Di lapangan masih sering terikut. Nah, ini kesimpulannya. Ini penjelasannya, biologinya, kapan-kapan kita bahas secara detailnya. Ini yang adirotus. Jadi sekarang kita mengenai hama kelapa sawit itu apa saja. Nah, itu dulu. Kemudian yang kedua adalah belalang. Belalang ada berbagai macam. Ada belalang nigrikonis, Locusta migratoria, dan seksava, khusus di Indonesia Timur. Jadi yang seksa ini gejalanya dimakan dari pinggir ya daunnya. Ini yang mudah dikenali. Jadi ini contohnya balanga gambarnya. Jadi
ini kelapa sawitnya pada dimakan dengan gejala seperti di atas. Nah, ini tidak kita bahas apanya ya secara detailnya. Yang penting kita tahu jenisnya dan gejala serangan. Nah, ini yang locusta, jadi dimakan dari pinggir. Nah, jadi nanti tahu-tahu kok kelapa sawit kita habis, wah gitu. Biasa dimakan malam hari cepat kali set, terus habis. Jadi dan dia mau disemprot nggak ada, kan gitu. Nah, ini Rhizexava di Indonesia Timur ini sering kita temui juga menjadi hama. Ini yang belalang ya, yang kedua di pembibitan. Kemudian ulat Spodoptera. Ini beberapa waktu terakhir ini banyak kita temui. Ulatnya seperti apa? Ini di pembibitan sering makan seperti ini. Kalau dibalik sangat khas sekali gejalanya. Ya ini seperti ini, dimakan epidermisnya kuning-kuning seperti ini. Pengendaliannya ya kalau geli ya disemprot, ya gitu. Sebenarnya ini dengan manual karena masih bibitan masih bisa secara dipencet gitu. Ini yang ketiga. Kemudian juga ada kadang kumbang ini kan, salah satu kumbang moncong yang kecil ini Rhabdoceros obscurus. Ini bisa menyerang dan makan di pelepah dan di agak umbut itu. Ini yang Rhabdoceros obscurus. Ini bibitannya yang diserang oleh Rhabdoceros obscurus dan ada pupanya ini, larvanya. Nah, kemudian ada siput. Siput juga sering menyerang di pembibitan. Ada beberapa siput sebetulnya. Ada Milac gagatus, ada Vaginula, dan ada Diroceras reticulatum. Jadi dan itu meskipun pelan-pelan makannya juga sering menjadi hama di pembibitan. Itu jenis-jenis hama di pembibitan. Nah, kemudian ada kadang tumor merah kecil ini kan nanti bintik-bintik dan menyebabkan gejalanya seperti klorosis. Dan ini harus dilihat di bawah supaya terlihat. Nah, ini jenis-jenis dari hama di pembibitan. Kemudian di daerah yang dekat hutan kita pembibitannya itu kadang terserang oleh babi hutan. Nah, ini harus hati-hati, harus dipagari ya. Nah, ini babi hutannya. Ini serangannya bisa rusak seperti ini bibitan kita. Dihancurkan, dimakan rumputnya oleh babi hutan tersebut. Dan ini kalau agak di lapangan ya, serangan pada TBM saja. Dan makan kalau sudah menghasilkan pun makan itu. Kalau pengendalian bagaimana? Yang paling efektif adalah dengan pagar individu. Baik menggunakan kayu, menggunakan seng, meskipun agak terhambat. Nanti kalau sudah besar agak aman ya bisa dilepas. Gitu. Dengan pagar individu. Itu tadi kita balik lagi bahwa jenis-jenis hama yang ada di pembibitan. Jadi itu hama yang di pembibitan. Sekarang kita masuk lagi proses berikutnya, hama apa saja yang ada di tanaman belum menghasilkan di TBM. Kita buka jenisnya apa saja. Ada banyak, lebih dari 10 bahkan ini 19. Terutama ada yang mayor, ada yang minor tentunya. Ya, kita sebutkan di sini supaya adik-adik tahu bahwa yang banyak itu yang ini ya. Yang pertama, yang utama, hama di TBM itu di tanaman belum menghasilkan adalah kumbang badak, Oryctes rhinoceros. Kemudian kalau di dekat hutan ya babi hutan dan landak tentunya. Kemudian yang keempat ini ulat pemakan daun kelapa sawit yang terdiri dari ulat api, ulat kantong, dan ulat bulu. Berikutnya kalau di daerah apa biasanya rayap, di daerah gambut. Nah, kumbang malam tadi yang terikut tadi sudah kita jelaskan. Nanti kita lewat-lewat yang belum. Belalang juga tadi sudah. Nah, itu bisa di TBM juga. Tikus menjadi penting. Tadi tidak hanya menyerang yang itu juga bisa menyerang di TBM. Kemudian ini peliharaan orang, sapi, kambing, nah kan gitu. Kemudian ada beruang madu di beberapa tempat.
gajah jangan anggap kita apa namanya hama, karena ini hewan dilindungi termasuk balabi. Kemudian hama yang itu kadang sekarang yang meningkat Rhynchoporus, kumbang moncong. Kemudian yang di Papua ada sekapanes, kumbang juga ini. Kemudian Silotropes tidak begitu merugikan. Nah ini masih mamalia juga kera. Nah, kemudian ada kumbang lagi Exopolis, ada Suvetula. Nah, jadi ada banyak ya. Tapi yang mungkin akan kita bahas yang utama-utama saja, yaitu yang Orites, UBDKS, Rayap. Nah ini, jadi tadi yang lain nanti kan bisa dilihat disebutkan di sini. Jadi ini diperhatikan ya, yang utama-utama yang kita kasih warna lain ini, warna lain. Ini yang paling utama. Kita bahas Orites sekarang. Nah, apa kumbang badak itu seperti apa? Nah, ini kan jenisnya seperti ini, kumbangnya kumbang jantan, dan yang menyerang adalah jantan dan betina. Ini yang jantan yang ada tanduknya tapi tidak di ujung abdomennya tidak ada bulu-bulunya. Ini yang betina banyak bulu-bulunya. Menyerangnya ini yang banyak. Nah, ini populasi yang betina ini lebih banyak. Ini siklusnya lama, dia menyerangnya lama. Kalau kumbangnya itu 6 sampai 9 bulan. Nah, meskipun demikian, semua stadia bisa dikendalikan larvanya. Larvanya ada 3 instar, itu harus dikendalikan. Ini yang merusak adalah dewasanya, imagonya. Nah, ini harus diperhatikan. Coba kita lihat gejala serangannya juga menyerang palma lain. Tanaman kelapa, palem, itu juga bisa terserang oleh kumbang badak atau Orites rhinoceros. Apalagi menyerang kelapa sawit di TBM yang kita bahas ini, bisa tanamannya hancur beratus-ratus hektar bisa hancur, tidak bisa menjadi tanaman menghasilkan. Ini contohnya berat sekali, sehingga ini apa ya, sangat berbahaya, harus dikendalikan. Nah, ini gejalanya tadi di bibitan pun bisa terserang, di bibitan sering terangkut karena saking banyak populasi. Nah, ini gejalanya seperti terpotong supaya huruf V terbalik ini diserang di dulu. Nah, ini lama-lama nanti apa pada patah, pada ada daunnya yang kering, ya mengering. Jadi seperti ini. Ini apalagi menggunakan underplanting. Nah, ini gejalanya seperti ini, mudah sekali. Oh ini gejala serangan Orites itu seperti ini, kumbang badak itu seperti ini, pada patah atau sengkleh, dan ini ada yang apa ya, mati kering gitu. Ini dalaman TBM ya. Nah, ini kalau dilihat ya di gerek apanya dekat umbutnya itu, dan di dalamnya nampak ini ada Oritesnya. Nah, sedang makan itu. Ini kalau serangannya berat bisa mati seperti ini, dan ini memperlambat masa TM-nya. Jadi ini kalau perlu ya seperti ini harus diganti. Inilah serangan berat dari Orites dan bisa mematikan tanaman tentunya. Nah, ini tanaman tua pun juga tidak lepas dari serangan Orites. Bisa menyerang tanaman TM. Nanti kita bahas. Sana tidak bisa kita bahas. Bisa menyerang tanaman TM. Nah, tempat berkembang biaknya yang penting adalah mereka berkembang biak di dalam rumpukan-rumpukan habis replanting. Di batang-batang ini lama, ini bisa 6 tahun, 5 tahun bisa tumbuh. Makanya serangannya bertubi-tubi terus di daerah TBM. Nah, ini berikutnya, ini oleh karena itu kan di dalam cincangan ini harus cepat melapuk supaya tidak menjadi breeding site dari Orites tempat berkembang biak. Nah, ini tangkos sangat berbahaya. Untuk mengurangi itu makanya disebar dalam satu lapis. Kalau ditumpuk seperti ini ya tempat berkembang biak nanti banyak sekali Orites menyerang tanaman tua maupun tanaman muda yang ada. Inilah bahayanya aplikasi tangkos. Kemudian underplanting. Ya, jadi tanaman muda dengan diracun seperti ini akan menyebabkan Oritesnya sangat banyak. Nah, ini harap dihindari. Meskipun murah, ini nanti bahayanya menyerang tanaman yang muda. Nah, ini bahayanya replanting dengan teknik underplanting. Ini makanya tegaan tadi harus dibuka. Ini banyak gendonnya, larvanya, uretnya seperti ini. Ini nanti jadi kumbang dan menyerang
kelapa sawit yang ada di TBM maupun TM. Nah, kendalikan secara tepat. Nah, strateginya bagaimana? Nah, tergantung pada kondisi kebun. Nah, jadi ya, harus kita cincang tadi. Nah, harus kita cincang hasil replanting tadi supaya cepat melapuk. Kemudian berikutnya harus ditanam kacangan mukuna berhati atas supaya cepat menutup. Ini mengurangi meskipun ya kadang nanti ada yang bisa terserang, tapi lebih sedikit. Nah, kemudian pengutipan larva ini sering harus dilakukan karena itu tadi di tempat bahan organik sering ada tempat berkembang biak larvanya di daerah gambut, di daerah bekas kotoran sapi dan sebagainya. Ini banyak. Makanya dikutip, kemudian ditangkap oleh cahaya dengan perangkap cahaya juga karena ini aktif pada malam hari. Kemudian menggunakan insektisida berbagai macam, ada yang karbosulfan, karbofuran, dengan supermetrin pun ada, jadi diaplikasikan. Nah, jadi berbagai macam teknik. Kemudian ada yang menggunakan jaring, ini individu maupun jaring bentang karena ini bisa sangat merugikan. Nah, makanya usahanya sangat banyak gitu. Berikutnya dengan menggunakan jamur entomopatogen, jamur Metarhizium anisoplie, ditabur-taburkan nanti mati sendiri dan bisa saling menulari. Nah, ini kemudian dipasang feromon agregat, contohnya feromonas. Jadi ini kita tangkapi, jadi kita enak saja nanti masuk di dalam perangkap dan tinggal kita kendalikan. Yang penting strateginya dipasang di daerah pinggir-pinggiran yang tidak terserang jangan dipasang, nah, kan gitu. Ini menggunakan feromon. Nah, kemudian yang penting kita lihat strategi tadi pengendalian itu masing-masing kebun beda-beda. Di daerah replanting tanah mineral teknologi yang dipilih bebas, yang mana-mana beda-beda. Misalnya cincang batang, pemberaan, nah, kemudian pakai feromon, pakai apa gitu. Jadi inilah berbagai macam teknologi yang ada, beda-beda. Yang diutamakan yang mana begitu. Misalnya untuk tanaman tua TM itu ya nanti kalau pembahasan pas TM menggunakan feromon yang nomor 1 karena penggunaan yang lain sangat sulit. Jadi itu berikutnya ini contoh feromonas tadi untuk mengendalikan oritas ini dipasang nanti di TBM supaya tidak terjadi mengurangi serangan itu tadi. Kemudian hama berikutnya cepat saja kita landa. Kalau kita nanam tadi babi hutan sudah kita bahas di sana ya. Jadi ini sekarang landa juga bisa menyerang seperti ini dan ini dikerat beberapa kali bisa mati seperti ini. Nah, pengendaliannya sama dengan babi hutan. Itu pun ya. Kemudian kita masuk pada yang penting lagi yaitu ulat pemakan daun kelapa sawit. Nah, jadi kita masuk di gejala serangannya. Nah, jadi ini terdiri dari 3 hama utama ya, ulat api, ulat kantong, dan ulat bulu. Nah, sekarang ulat api jenisnya juga banyak yang menyerang. Tapi yang utama adalah inilah, seperti gambar pulau-pulau ini, Cetotosia asigna, kemudian yang hijau ini Seteranitet, Darna coklat kecil ini Darna trima, ada Tesa vetusta, Vetusia bisura, Bita mulakara, Susika malayana, banyak ini Tosia monolangka, Parasa lepida, Darna proses, Darna didukta, Darna catenatus. Nah, ini gejala serangannya dimakan oleh ulat api. Jadi sampai melidi, ya, melidi. Nah, nanti bedanya dengan gejala serangan ulat kantong beda. Ulat kantong karena di dalam kantong tadi. Nah, ini beda-beda ada 4 macam yang nyerang, yaitu lebih kecil Metisaplana namanya, ya kan. Nah, kemudian yang gede-gede kasar kantongnya itu adalah Mahasena corbeti. Kemudian kecil-kecil yang menyerang jambu juga ini adalah Pteroma pendula. Jadi ada gandul-gandul kayak gitu, jadi nama pendula, pendulum. Kemudian yang besar lagi, yang ini agak polifag Tania tertia. Jadi di akasia juga ada, di kakao ada, ini lama-lama bisa menyerang kelapa sawit. Ini gejalanya seperti ini. Nah, penting ini ya, memakan epidermisnya sehingga tidak melidih tapi kering seperti terbakar. Nah, gejalanya dari jauh ini, oh ini ulat
kantong, beda dengan ulat api. Berikutnya jenis-jenis ulat bulu. Selain dua ulat tadi juga ada ulat bulu, ada Dasydiera inclusa, Dacia mendoza, gambar seperti ini. Ini yang Callithera horsebell di kuning warnanya. Nah, nanti gejalanya itu ya itu tadi mirip seperti ulat api, tapi lebih melidi dan ulat api. Ini Amanthosea pedibus, Ambarada rafflesi, Pseudosia desmersi, jenisnya juga banyak. Nah, ini Origia. Ini gejalanya seperti ini. Ya, jadi masih ada yang tersisa yang dimakan itu. Teng serindil gitu. Nah, ini nampaknya beda dengan ulat api gejalanya. Ini gejala dari ulat bulu. Nah, pengendaliannya bagaimana? Jadi ada pengendalian hayati yang memanfaatkan parasitoid dan predator. Parasitoid meletakkan apa ya? Tetapi parasitoid tadi butuh makanannya. Makanya supaya seger ya ditanami tanaman beneficial plant ini, Tournera subulata yang warna putih, Tournera ulmifolia yang kuning. Kemudian ada beberapa tanaman lain, air mata pengantin, Antigonon, Capsia cabanensis, Borrelia alata, kadang sebagai gulma, ada Cassiatora. Nah, parasitoidnya apa saja? Ini ada Chlorophyllus purpuratus, kemudian Trichogrammatidea ya ini, Panteles. Nah, ini kan menyerang telur, jadi telurnya tidak jadi. Nah, gitu. Ini sangat penting ini. Kemudian ini Parasitoid Spinaria spinator. Ini ya juga mengurangi populasi ulat api kita. Ada Brassica lortus, Cystropus rupkei. Nah, ini sangat banyak parasitoid yang kalau ini Telenomus menyerang telurnya. Nah, ini sehingga ini pada Origia sehingga tidak menjadi hama itu tadi. Kemudian sekarang predator yang memangsa. Itu apa saja? Ada Eucanthecona furcillata. Itu memangsa tadi ulat api tadi PDKS. Ada Sicanus namanya yang hitam-hitam ini terbang sana kemari, kalau di lapangan mudah ditemukan ini. Kemudian menggunakan entomopatogen. Nah, itu apa saja? Yaitu NPV, nucleopolyhedral virus, menggunakan virus. Nah, kemudian ini menggunakan jamur Cordyceps militaris yang menyerang pupa dari ulat api. Nah, ini Bavaria bassiana, Bacillus thuringiensis, itu pun sudah ada yang komersialnya. Nah, gitu. Pengendalian mekanik ya diambil lah gitu. Terutama di TBM tadi kita cerita TBM ini. Ulat api yang masih pendek diambil manual kita kumpulkan atau menggunakan cahaya, perangkap cahaya, light trap. Dan yang paling banyak menggunakan kimiawi. Nah, kalau pendek menggunakan mist blower alatnya, ataupun agak tinggi ya menggunakan fogger. Atau kalau tanamannya tinggi nanti ini ya, ini kita nanti tidak kita bahas di TM, tetapi juga menggunakan terang injection, diinjeksi. Ataupun di infus. Nah, begitu nanti kita bahas satu persatu. Makanya pengendalian ulat api harus penting menggunakan beberapa strategi, yaitu dengan memperhatikan siklusnya sebetulnya. Nah, siklusnya mana yang tepat ini bisa kita kendalikan dan ada tabelnya, ada jadwalnya masing-masing untuk bisa dikendalikan secara bagus itu tadi di posisi mana dia akan kita kendalikan sehingga kita tahu kapan persiapan alatnya. Nah, kemudian ini tekniknya pengendalian sistem spiral. Artinya apa? Pengendalian ulat kantong terutama itu pengendaliannya harus dari luar ke dalam supaya tidak merapat berkembang keluar secara cepat. Jadi di stop dulu yang di luar-luar, baru di dalamnya, baru kita kendalikan di dalamnya. Jadi menggunakan mist blower ini beberapa alatnya dan nanti dalam pengendalian secara kimiawi ini adalah formulanya, pencampurannya harus tepat. Nah ini infus akarnya, injeksi bata. Kemudian hama berikutnya terutama di daerah gambut yaitu rayap. Nah, rayap di TBL sering terjadi rayap, Coptoterpes corvignatus ini yang sering menyerang. Nah, ini gejalanya. Ini ada ratunya. Nah, gejala serangan mati dan bisa kering seperti ini. Dan ada rumah-rumahnya. Ini tanaman apa terserang ini. Sudah sampai buahnya. Nah, dan akhirnya kering ini dan akhirnya akan tanaman menjadi mati karena di pusatnya sudah
terserang oleh rayap tersebut. Nah, ini ada jenis rayap lain yang ditemukan di kelapa sawit gundukan ini, tapi ini yang Macrotherpes gilbus, jadi tidak menyerang sawit secara langsung. Nah, ini kan yang penting harus disensus, kemudian cepat, tidak boleh lewat dari 4 hari, dikendalikan secara kimiawi. Jadi dibersihkan, kemudian kita kocor dengan termitisida yang ada. Ini cara pengendalian, atau dengan menggunakan TBS, termite baiting system. Kita umpan dengan menggunakan kertas koran atau apa di sekeliling tanaman itu sehingga tidak menyerang kelapa sawit. Nah, ini caranya ya, kita umpani. Kemudian berikutnya, itu masih banyak kita hama yang menyerang kelapa sawit itu adalah tikus, Ratus tiomanicus. Jadi sebenarnya yang menyerang itu ada banyak, ada Ratus exulan, Ratus argentiventer, Ratus diardi gitu. Nah, tikus beluga. Ini yang bisa menyerang di TBM. Jadi tanamannya pucuknya diserang, ini dimakan rusak seperti ini. Nah, ini bisa sampai 20-30%. Nah, ini juga kerusakannya luar biasa. Ini nanti kalau sudah kita bahas sekalian ya. Kalau untuk tanaman TBM bisa menyerang buahnya, bisa menyerang bunga jantan lewat antesisnya. Nah, ini tanah yang muda pun dimakan juga, yaitu. Ini pertama. Ini di bunga jantan antesis yang terserang, sehingga nanti menyebabkan fruitsetnya, buahnya nggak berkembang karena polennya kurang. Nah, ini kan salah sistem monitoringnya, tikus itu kami dimonitor, dan pengendalian yang paling bagus, sustainable adalah menggunakan pengendalian hayati dengan predator burung hantu Tito alba. Jadi dengan satu blok 30 hektar itu cukup satu pasang. Nanti tiap hari dia makan 1-2, sehingga lama-lama akan habis ya. Ini yang satu pasangnya jantan dan betina seperti ini. Ini pemasangannya di tanaman TBM harus kita pasang nest box-nya, pakubonnya. Ini tempat untuk berkembang biak ya, bukan untuk santai-santai. Ya. Berikutnya hama yang sering ini sekarang sudah masuk hama minor. Ini sapi, lembu, ini harus dikendalikan. Kalau di tanaman TBM bisa mematikan karena tanaman, memakan tanaman. Jadi pertumbuhannya terhambat. Nah, demikian juga untuk kambing ya. Nah, ada lagi di tempat lain beruang madu. Nah, ini, tapi ini ya termasuk hewan yang tidak usah kita ini merusak tanaman TBM. Tidak perlu dikendalikan. Gajah, nah gajah juga tidak perlu kita kendalikan, diusir saja. Ini kerusakan akibat gajah ya, tapi kita usir saja. Ini dengan parit gajah dengan menggunakan kawat berarus listrik untuk pengendaliannya. Termasuk walabi itu tidak usah kita kendalikan, cukup kita hindari. Kemudian hama berikutnya adalah kumbang moncong. Ini sangat berbahaya, rimputus juga merusak. Dan ini bisa mematikan tanaman karena meletakkan larvanya itu justru di pucuk. Nah, ini beberapa jenis dari Rhynchoporus, kumbang moncong. Pengendaliannya dengan apa? Dengan feromon khusus. Ya, ada Rhynchomonas namanya. Ini harus dijebak, ditangkap supaya kita kendalikan. Kemudian kalau di Papua jenisnya lain, di Indonesia Timur ini ada jenis Sikapanes. Nah, itu mirip sekali dengan Orites. Nah, ini tanduknya ini berbeda, ini Sikapanes. Ini gejala serangannya sama, merusak pucuk. Kemudian ada Xylotropes gideon. Nah, ini kan merusak tanaman tapi tidak mematikan biasanya, karena dia terhalang oleh tanduknya. Dia akan mematah-matahkan saja pelepah-pelepah yang ada. Kemudian ada kera, ini sering mengganggu, tapi ya kita usir saja kalau kera. Ini ada Exopolis, ini hama Exopolis makan daun ini, terutama di Jawa Barat ini sering menjadi hama, dan ini bisa dikendalikan. Kemudian untuk darah gambut ada juga hama Suvetula. Nah, Suvetula yaitu. Jadi ini lengkap sudah kita bahas.
hama-hama yang ada di tanaman belum menghasilkan. Nah, ada 19. Tadi yang agak banyak kita bahas adalah yang utama-utama tadi, Oryctes rhinoceros, kumbang badak, kemudian babi hutan, landak, dan ulat pemakan daun kelapa sawit. Nah, sekarang kita melihat hama-hama apa saja yang menyerang tanaman menghasilkan. Nah, jadi rata-rata juga hampir sama jenisnya. Jadi coba kita lihat listnya saja ini sekarang. Kita balik home, kita start Indonesia ini. Nah, itu sekarang kita masuk di tanaman menghasilkan yang sudah tinggi, masuk ke hama. Hamanya apa saja. Nah, ini kan semua pada prinsipnya sama dengan yang ada di TBM. Ini hanya nanti teknologinya berbeda. Karena sudah ada buahnya, maka yang terserang itu ada beberapa yang beda. Ulat pemakan daun kelapa sawit sudah kita bahas tadi. Hanya nanti pengendaliannya beda karena tinggi bisa menggunakan Fokker, kemudian ada injeksi batang, infus pengendaliannya. Kemudian tikusnya juga menyerangnya bisa buah, bisa bunga jantan. Nah, itu sama. Kemudian rayap. Nah, kemudian Oryctes rhinoceros, kumbang badak, menyerang tanaman TM juga. Makanya pengendalian penting di sini menggunakan feromon karena tanaman tinggi. Nah, jadi yang belum ada adalah tirataba. Nah, nanti kita buka yang belum ini. Belalang sudah, keras sudah, tupe juga sudah, Rhynchophorus, sekapanes, Xylotropes, Exopolis, Suvetula sudah semua. Jadi di TM hamanya juga hampir sama. Yang beda adalah tirataba. Coba kita buka tirataba, penggerek buah kelapa sawit. Nah, jadi buah yang ada tentunya digerek. Nah, ini tirataba mundela, penggerek tadi buah kelapa sawit tentunya akan mempengaruhi fruit set. Nah, ini di daerah yang lembab dan berpasir sering terserang ini tirataba ini. Berikut ini ada life cycle-nya atau siklus hidupnya. Berikutnya ini bagaimana dia meletakkan telurnya di mana, ini akan menjadi penting untuk pengendalian nantinya. Ini adalah bentuknya ya, ini ngengatnya. Nah, ini gejala serangannya. Jadi seperti ada gerekan kotoran-kotoran yang berwarna merah. Nah, semakin merah semakin baru, semakin nampak. Nah, itu bawah itu baru. Kalau lama ya tandanya seperti banyak kotoran berwarna merah. Ini adalah tiratabanya, larvanya. Jadi dia waktu masih kecil bunga, dia sudah masuk, lama sudah gede jadi larva, sesuai perkembangan tandanya dia akan menjadi menggerek itu tadi buah dan bunga. Nah, itu tadi kotorannya, fesesnya nampak. Ini lebih dekat lagi, ini gejala serangannya dan ini rusak tandannya. Jadi bagaimana mau kita panen menghasilkan minyak rusak ini. Jadi fursetnya juga menjadi rusak. Ini gejala serangannya. Kemudian ini faktor predisposisi penyebabnya apa? Ini kita bahas. Karena lembab tadi, banyak tempat makanan yang tertinggal. Pengendalian gulmanya biasanya tidak bagus di situ karena lembab itu tadi. Ini contohnya. Inilah sisa-sisa tempat bertelurnya, kemudian ini gulmanya yang memicu tadi faktor predisposisi tadi. Ini banyak tempat ini yang harusnya kita buang. Nah, ini pengendalian sudah kita sampaikan, bisa kita semprot. Ini bikin kita cara mekanik kita lubang, yang seperti ini kita buang. Kemudian dilakukan penyemprotan dengan Bacillus thuringiensis supaya aman, supaya eladibiusnya juga aman kita kendalikan dan tidak mengganggu penyerbukan kelapa sawit. Nah, jadi itu pemirsa jenis-jenis hama yang ada di tanaman menghasilkan. Jadi kita rangkum lagi bahwa ada hama di pembibitan, hama di tanaman belum menghasilkan TBM, dan hama di tanaman menghasilkan. Ada yang sama, ada yang beda karena yang diserang adalah agak berbeda. Misalnya kalau TM kan karena ada buahnya. Oleh karena itu hanya beda
strategi pengendaliannya saja. Jadi kita itu pemirsa, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara utuh jenis-jenis hama yang ada di tanaman kelapa sawit sesuai dengan fase perkembangannya di pembibitan, di tanaman menghasilkan, dan di tanaman belum menghasilkan, di tanaman menghasilkan. Jadi ada jenis-jenisnya, kita mengenal dari gejala serangannya, kemudian jenis hamanya, dan secara singkat ada kita sebutkan pengendalian. Mudah-mudahan dengan mengenal ini tanaman kelapa sawit kita menjadi terkendali hamanya dan tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.